Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Pepas Perumahan Permata Cimanggis ya, dan pengurus DKM lainnya, Setri, Ustaz Irfan ya, dan para ustadz, para guru sekalian. Mudah-mudahan urusan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sambung kepada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin untuk episode atau bab ke-33, di mana bab ini berkaitan erat dengan pembahasan bab ke-32 yang lalu, pada bulan yang lalu. Ya, ini masih ada hubungan erat ini dengan tema sebelumnya. Namun sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, terutama untuk mu'allifu hadzal kitab Syekh Imam An-Nawawi dan juga guru-guru kita para alim ulama. Banyak di antara para alim ulama yang sudah meninggalkan kita. Salah satunya Buya Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, dan juga ulama-ulama yang lainnya yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah senantiasa maafkan segala dosa dan khilafnya. Dan bagi guru-guru kita, para alim ulama yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang melanjutkan perjuangan para alim ulama senantiasa diberikan keistiqomahan, teguh pendirian dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah, menjalankan perintah-perintah Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ilmu yang kita kaji mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, pada episode Ahad ini tanggal 17 Oktober bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau pagi tanggal 9, kalau maghrib ntar tanggal 10. Nah, makanya nih sempat ramai juga tuh
ya. Wah, kok tanggal merahnya digeser sehari ya? Ya, sama saja. Hari Selasa masih tanggal 12 Rabiul Awal, paginya juga masih tanggal 12 Rabiul Awal. Karena memang perhitungan Hijriyah itu dimulainya dari maghrib. Ya, jadi kalau Selasa paginya masih tanggal 11, maghribnya tanggal 12, ya, gitu. Dan memang kalau di dunia ini rata-rata melakukan hilal dan hisabnya itu, ya, ru'yatul hilal dan hisabnya itu hanya pada bulan menjelang bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan, dan juga menjelang bulan Dzulhijjah. Nah, kalau Rabiul Awal tidak dilakukan ru'yatul hilal. Ya, jadi kalau ada ikhtilaf itu biasa saja, ya, biasa saja. Karena kalaupun dilakukan ru'yatul hilal, ya, atau hisab, ya belum tentu juga jatuhnya di hari Selasa, gitu. Maka ya tidak masalah, tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Nah, jadi memang kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, ya, di beberapa negara, ya termasuk di Indonesia, itu memang meyakini bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sekalipun memang kalau dalam banyak kitab sejarah itu kita temukan ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, kalau kita buka salah satunya kitab Ar-Rafiq Al-Makhtum itu, ya memang di situ banyak, ya, disampaikan pendapat para alim ulama kapan sebenarnya Rasulullah dilahirkan. Nah, tapi memang di antara pendapat yang masyhur disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Jadi kenapa disebut tahun gajah? Karena memang belum ditentukan urutan tahunnya. Jadi kalau zaman dulu disesuaikan dengan kejadian besar di masa itu. Jadi nama Rabiul Awal, Rabiul Tsani gitu, itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir gitu. Ya. Kadang-kadang itu kalau ditanya anak-anak, ya, atau kita mungkin ditanya itu, sejak kapan ini penanggalan Hijriah? Ya, sejak Rasulullah hijrah gitu, ya. Itu tahunnya saja. Kalau nama-namanya, ya, nama-namanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, itu sudah ada dari sebelum Rasulullah dilahirkan. Hanya tahunnya saja yang belum ditentukan. Nah, dihitung tanggal 1, 2, tahun 1, tahun kedua Hijriah. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau dulu masih berpatokan pada tahun kejadian yang besar. Nah, lagi-lagi ya kemarin-kemarin sih sudah rileks kita terkait dengan perbedaan-perbedaan pandangan. Tapi sekarang ini seperti ada yang sengaja ingin membentur-benturkan lagi umat Islam ini. Nah, kita harus wanti-wanti juga. Kemarin-kemarin sudah agak tenang kita tuh, ya, dengan perbedaan, ya, kunut gak kunut, tarawih 8 atau 20, ya terserah sajalah. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Nah, sekarang ini sudah mulai ramai lagi nih. Ramai apa? Antara GAM, ya, sama pendukung Maulid. GAM itu gerakan anti Maulid, ya, gerakan anti Maulid. Waduh, dirame-ramein lagi Maulid bid'ah. Ya, udah basi itu, sudah basi, ya. Sudah tidak perlu ikut-ikutan lagi. Ada lagi kelompok yang sebelah, yang gak ngadain Maulid ini gak cinta sama Rasulullah. Waduh, ini kacau juga. Jadi ada provokasi lagi. Jadi kita sudahlah tidak perlu ikut-ikutan itu dengan yang seperti itu. Kita mau wasatiyah saja. Ya, yang mau maulidan silakan. Yang tidak mau maulidan silahkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Sudah gitu sajalah, beres. Kalau umat Islam ribut terus capek kita, ya, capek kita. Karena masing-masing ada ulamanya, ya. Bagi yang tidak ingin maulidan, ya ada ulamanya. Bagi yang ingin maulidan, ada ulamanya.
Ya, bahkan bukan ulama-ulama sekarang itu. Ulama-ulama terdahulu juga sudah menyampaikan tentang itu ya. Di antaranya ada Syekh Imam Asyuyuti, beliau hafal Quran, ya, mufassir, hafal hadis ya. Kita hadis arba'in aja lupa-lupaan ya. Apalagi hadis sholihin yang tebal begitu ya. Apalagi hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, wah itu tebal-tebal sekali kitabnya. Ya masa mau menyalahkan ulama-ulama yang seperti itu ya. Kan Imam Asyuyuti kan sudah pernah ditanya itu sama jamaahnya tentang hukum maulid. Ya beliau bilang ya nggak apa-apa ya. Yang dilakukan kan baca Quran, ya, membacakan riwayat Nabi, berkumpul bersama silaturahim, ya makan-makan dan lain-lain. Wah apa-apa itu. Hal yusabu, apakah dapat pahala? Ya menurut saya dapatlah pahalanya gitu. Santai saja beliau jawab ya, santai saja. Ya, tapi bagi yang tidak melaksanakan, wah itu kan karena memang di masa sahabat, tabiin tidak ada peringatan itu. Ya sudah, silakan masing-masing saja. Ya, masing-masing saja. Yang penting jangan menyalahkan atau merasa paling benar. Yang melaksanakan peringatan maulid merasa paling benar, yang tidak mau maulidan pun merasa paling benar. Oh ya sudah repot itu. Ya, sudah repot terus seperti itu. Karena yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ini untuk pembuka saja ya, karena bulan Maulid. Jadi ya, silakan saja dengan pendapat masing-masing. Yang penting kita ada tasawuf, ada toleransi kepada sesama umat Islam. Itu. Baik, pada bab 33 ini ya, melanjutkan dari bab 32. Kalau pada bab 32 itu berkaitan dengan keutamaan ya, keutamaan orang-orang yang lemah, termasuk orang yatim ya, orang-orang lemah seperti itu, miskin, fakir dan lain-lain. Maka pada bab 33 ini dikuatkan kita itu. Ya, ini yang menarik ya. Karya Syekh Imam An-Nawawi itu sering kita ulang-ulang bahwa bab pertama sampai dengan bab terakhir ya, dalam bab ini saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi bab 33 ini menguatkan pada bab 32. Kalau 32 itu keutamaannya disampaikan, lalu di bab 33 ini apa yang harus kita lakukan gitu terhadap orang-orang yang lemah. Maka diberi judul di sini oleh Syekh Imam An-Nawawi, Babu Mulatafatil Yatim wal Banat. Ya. Bersikap lemah lembut, latifun. Allahu latifun itu. Maha lembut Allah itu. Jadi kita bersikap lemah lembut kepada siapa? Al-yatim. Nah, nanti kita akan bahas siapa itu yatim, wal banat, anak perempuan, wasairid du'afah. Nah, ini menariknya Imam An-Nawawi pakainya du'afah. Kalau ulama lain biasanya pakai du'afa gitu. Ya, du'afa gitu. Tapi beliau pakai jamak dari du'aif dengan du'afah. Pada bulan lalu kita sudah bahas mengapa Imam Syafi'i Imam An-Nawawi pakainya du'afah. Tapi ulama lain sering menggunakannya du'afa. Seperti kita juga pakainya apa itu ya? Yatim, piatu dan du'afa ya. Tapi Imam An-Nawawi istilahnya pakai yang itu ya, du'afa. Ya sama artinya orang-orang yang lemah. Wal masakin, siapa du'afa nanti kita akan bahas. Wal masakin, siapa itu masakin? Ya, masa kini bukan masa lalu ya, masa kini ya. Siapa itu masa kini ya? Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Nah. Baik ya, termasuk juga al-munkasirin. Siapa itu al-munkasirin? Lalu dan juga selain bersikap lemah lembut, kita juga harus tawadhu di hadapan mereka. Apa itu tawadhu? Nanti kita akan coba buka ya. Apalagi ada istilah wa khafdil janahi lahum.
Apa tuh wa khafdil janah lahum? Itu kalau bahasa Indonesianya artinya menundukkan janah, sayap, ya, merendahkan sayap. Emang kita punya sayap kan gitu, ya, wa khafdil janah lahum. Nah itu mengapa kalau Imam An-Nawawi pakai istilah merendahkan sayap di hadapan mereka. Nah ini syarahnya, waduh, kelihatan ya. Tapi ini masih mending sudah saya kasih harokat, karena kitab aslinya tidak ada harokatnya. Udah kecil-kecil, nggak ada harokatnya pula ya. Tapi ini masih kecil ya. Nah, tapi sudah lumayan agak gondrong. Nah, ya. Jadi ini saya ambil syarahnya dari kitab Dalilul Falihin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya. Al-yatimu huwa, apa yang dimaksud dengan yatim di sini? Ya, jadi kita harus berlemah lembut, merendahkan diri, ya, berkata ramah kepada salah satunya adalah al-yatim. Al-yatimu huwa shaghirun la abun lahu. Jadi yatim itu menurut para ulama adalah anak kecil. Karena kalau yatim anak kecil yang sudah tidak punya bapak gitu, atau bapaknya sudah meninggal. Jadi saya meskipun bapak saya sudah meninggal tidak masuk kategori sini ya. Kalau begitu banyak yang dapat santunan yatim di sini ya. Nah, siapa itu? Ya, yang dimaksud dengan al-yatim di sini huwa shaghirun la abnahu. Jadi anak kecil yang tidak lagi memiliki bapak atau bapaknya sudah meninggal. Qala Ibnu Sukaid, ini bacanya ada yang Sukaid, ada yang bacanya Sikit ya, namanya merujuk kepada orang yang sama ya. Beliau adalah seorang pakar bahasa Arab. Al-yatimu finnasi min kibalil ab. Kalau untuk manusia, yatim itu identik dengan seseorang yang sudah meninggal ayahnya atau tidak memiliki ayah. Wa fil bahaim min kibalil Tapi kebalikannya, kalau untuk hewan ya disebut yatim kalau ibunya yang sudah tidak ada. Coba itu, antum melihara kambing atau sapi atau apalah, burung, ibunya mati, ya sian banget ini ditinggal ibunya gitu ya. Nah begitu. Kenapa? Karena kalau manusia yang memberikan nafkah itu adalah bapaknya. Tapi kalau hewan yang lebih sering banyak ngasih makan buat anaknya siapa? Ibunya, induknya kita bilang. Maka ini kebalikannya. Jadi kalau ada bapak-bapak tidak ngasih nafkah, wah ini pertanyaan ini. Ibunya yang kerja, wah pertanyaan ini. Karena kalau menurut Sukaid atau Sikit itu ya begitu ya, disebut yatim kalau untuk manusia jika bapaknya yang sudah meninggal. Tapi kalau untuk hewan, ibunya yang, karena merujuk kepada yang paling sering memberikan nafkah ya, sekalipun memang ada kontribusi antara keduanya seperti itu. Qala Ibnu Khulawai ini juga ahli bahasa. Wa fit tayr bifaqdihima li'annahuma yahdunanihi wa yarzuqanihi. Tapi kalau untuk burung ya, jadi kalau untuk hewan-hewan seperti kambing, sapi itu identik disebut yatim kalau ibunya yang sudah tidak ada. Tapi kalau untuk burung, banyak di antara burung-burung yang disebut yatim kalau sudah tidak ada memiliki bapak dan ibu. Kalau masih ada bapak, kadang-kadang dikasih makan sama bapaknya. Kalau masih ada ibu, kadang-kadang dikasih makan sama ibunya. Ini ulama sampai segini ya, mendetail apa itu yatim ya. Qala Syekhul Islam Zakaria fi syarhi At-Tanqi gitu. Nah, ini ada ulama lain namanya Syekh Imam Zakaria meneliti pendapatnya Ibnu Khulawai gitu. Jadi Ibnu Khulawai meneliti yatim itu gimana sih? Wah, kayak begini. Tapi kalau burung beda. Diteliti lagi sama Syekhul Islam Zakaria. Apa menurut beliau? Ba'da naqlihi wa ta'lilihi, setelah beliau meneliti, menggali informasi lebih dalam, ditemukan informasi la ya'ti fi jami'it tuyur. Tidak berlaku untuk semua burung. Ini
ulama sampai membahas seperti itu. Tidak berlaku untuk semua burung. Ternyata ada burung yang setelah bertelur itu ya induknya lalu ditinggalkan. Ternyata ada. Tidak diurus. Tapi hidup sampai besar. Itu menurut penelitian Syekhul Islam Zakaria. Kemudian kita temukan tuh nama burungnya apa itu? Ya. Antum tahu sering dengar burungnya? Tweet gitu ya. Ya wah meninggal gitu. Pernah nggak kayak gitu nih? Kalau orang-orang yang orang jadul gitu. Waduh. Siapa yang meninggal ya gitu ya? Itu nama burung apa itu? Itu kalau ada sebagian kampung sebutnya burung kadisah ya, burung kadisah. Itu punya keunikan itu burung. Bagaimana? Itu induknya ya, ketika sudah akan bertelur, itu dia datangi sarang burung lain. Sarang burung lain yang induknya rajin. Terus kemudian dia datang ke situ. Nah, ketika burung itu sedang bertelur, ditinggalkan, dia datang ke situ. Lalu dia bertelur di situ karena burung kadisah itu telurnya kalau nggak satu ya dua, satu nggak begitu aja. Ya, setelah bertelur sudah ditinggal saja gitu ya. Nah, siapa yang mengerami? Ya burung itu, ya, yang ketempatan itu. Kadang biasanya burungnya lebih kecil. Pokoknya burung-burung yang rajin itu. Ya, itu parah itu. Anak burung dari kecil ya sudah berbuat parah itu. Apa? Telur-telur saudara tirinya tuh ya, yang kecil-kecil ditendang-tendangin tuh kalau dia udah netes. Cebur. Bahkan kalau sudah sama-sama netes, yang kecil tuh disiksa, diituin ya sampai mati. Jadi tinggal dia saja sendirian. Jadi ibunya durhaka, anaknya durhaka juga itu. Iya itu. Ini jadi gambaran bagi kita itu. Ya kalau ibunya kacau ya anaknya kacau tuh. Ya, seperti istrinya Nabi Nuh tuh ya. Ya kan? Anaknya kacau itu kenapa? Karena ibunya kacau. Gitu. Tapi ya Nabi Musa bapaknya kacau. Bapak tirinya juga kacau. Tapi ibu angkatnya kan orang saleh, ya. Gitu. Maka dia jadi orang saleh. Maka mudah-mudahan istri kita orang saleh semua ya. Amin. Ya, biar anak-anak kita itu jadi waladun salih wa mar'atun salihah. Nah, ini ulama sampai ngebahas begitu. Ternyata tidak semua burung. Kenapa? Karena ada burung yang model begitu. Nah, itu. Ini kitab dikarang bukan baru setahun 2 tahun ya, udah puluhan dan ratusan tahun ini. Jadi ulama kita hebat sampai meneliti burung. Padahal hafal Quran, hafal hadis, peneliti Al-Quran dan peneliti hadis. Nah, wal banatu, kita juga harus berlemah lembut ya kepada banat. Ya. Mengasihi banat. Apa itu banat? Ai banatul insan, maksudnya anak perempuan ya. Nafsihi wa mislahunna fima dzakara banatu ghairihi. Ya, baik itu anak kandung ya, atau saudara kandung, atau ponakan, atau anak orang ya, siapa kek dah gitu. Pokoknya dia anak perempuan. Nah, ini menarik. Kenapa kok yang disebut anak perempuan? Ya, bukan anak laki-laki. Wa tansisu alaihinna. Kenapa kok dalam nas Al-Qur'an ataupun nas hadis itu mengungkap kelemahan anak perempuan? Li'anna ba'dun nasi yadjuru minhunna wa yaqsu alaihinna. Karena banyak di antara manusia itu merasa enggan, merasa apa ya, bosan, atau merasa ya gitulah kalau anaknya perempuan. Ya seperti orang jahiliyah gitu. Kita dapat kisahnya ya, kalau anak perempuan bahkan sampai ada yang dibunuh ya, sampai ada yang dikubur hidup. Jadi kalau punya anak perempuan, ya anak perempuan gitu. Kerajaan-kerajaan juga dulu begitu, termasuk kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kalau belum punya anak laki-laki merasa sedih gitu. Tapi kalau ya merasa punya anak laki-laki, kalau punya anak laki-laki semangat itu, wah bahagia. Tapi kalau punya anak perempuan sedih, aduh perempuan lagi, ya perempuan lagi gitu. Nah ini karena banyak di antara manusia yang
yadjuru minhunna, gitu, dengan anak perempuan itu, ya, merasa ya gimana gitu, kurang puas itu. Wa yaqsu alaihinna, dan banyak juga di antara manusia yang berbuat kasar terhadap anak perempuan. Ya. Jadi disinilah mengapa Al-Quran dan hadis itu menyuruh kita untuk berlaku lemah lembut, ramah terhadap anak perempuan. Nah, ini saya tidak bahas nih karena berkaitan dengan ilmu nahwu ini, ya. Al-banatu jam'u muannas salim, ini sorof, ini nahwu sorof ini. Wa ta'u allati fi al-mufrad khuzifa qatta'i allati fi muslimatin fa hiya ghairu allati fi muslimatin falidha nusiba bil kasrati. Jadi nah ini ilmu bahasa saja. Jadi kalau banat tuh jamaknya bukan banatat, ya, tapi banat, taknya dihilangkan gitu. Ya. Begitu. Asalnya kan bintun, asalnya bintun. Ya. Kalau muslimun, muslimuna, nggak ada yang hilang tuh. Tapi kalau kalau bintun taknya hilang. Jadi banatun gitu. Kan kalau muslimatun, ya, mimnya tetap ada. Nah, ini hanya bahasa saja. Seperti dalam Al-Qur'an as-sofa al-banat gitu. Nah, kepada siapa lagi kita harus berlemah lembut, ya, menyayangi dan merendahkan hati kita kepada siapa? Yang selanjutnya selain yatim, banat, wasairid du'afah. Wasairid du'afah. Orang-orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah di sini? Dalam kitab Dalilul Falihin dikatakan minal abidi wal imai. Ya, nah ini udah nggak ada sekarang nih. Hamba sahaya. Wal masakin, yang selanjutnya, yang keempat. Siapa ini masakin? Orang-orang miskin itu siapa? Al-muhtajin, orang yang membutuhkan uluran tangan, ya, orang yang membutuhkan bantuan. Wal muradu minhu ma yashmal fuqara. Kata sebagian ulama, yang termasuk juga dalam yatim adalah orang-orang fakir. Nah, ini ikhtilaf ulama juga nih. Apa bedanya fakir dengan miskin? Apa menurut antum bedanya itu? Fakir sama miskin apa bedanya? Mana yang lebih parah? Miskin atau fakir? Karena Al-Quran menyebutnya wal fuqara wal masakin. Mana yang lebih parah? Fakir atau miskin? Fakir. Berarti antum mazhabnya Syafi'i. Nah, karena berarti mazhabnya Syafi'i. Karena ada ulama lain yang mengatakan lebih parah miskin daripada fakir. Jadi fakir termasuk dalam miskin, tapi miskin tidak termasuk dalam fakir. Nah, begitu. Sebagian ulama berbeda-beda pendapat. Ya. Nah, bahkan Imam Syafi'i bilang begini nih, qala Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu, al-faqiru wal miskinu idza ijtama'a iftaraqa. Kalau misalkan disebutkan kata-kata yatim dan miskin dalam satu kesempatan, kita harus menghormati orang-orang miskin dan orang-orang fakir begitu. Maka dibedakan, miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan hidup di hari itu. Ya, di hari itu. Tapi kalau fakir, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan, artinya bukan tidak memiliki kebutuhan, ya, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun, belangsak dah setahun itu dia. Tapi kalau miskin, ya mungkin hari ini dia belangsak, besok ya belum tentu, mungkin ada rezekinya gitu. Ya miskin hari ini gitu, besok mungkin kaya gitu ya. Tapi kalau fakir, udah ada kemungkinan setahun nih belangsak dia nih gitu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i begitu. Ya iftaraqa, berbeda antara miskin dengan fakir. Kalau disebutkan dalam satu kesempatan, ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau disebutkan dalam satu kesempatan hanya satu saja, kita harus menghormati orang-orang miskin. Maka dianggap miskin dan fakir adalah sama. Kita ijtama'a, ya, dianggap sama. Jadi tergantung kapan disampaikannya. Ya, nah ini bahasa lagi nih, ilmu sharaf ini. Summal miskin maf'ilun, ya, minal kasbi, ya, asal
miskin itu seperti mafail ya, seperti itu ya, kayak doroba seperti fa'ala gitu ya. Qala Al-Qurtubi, nah ini menurut mufassir juga Imam Al-Qurtubi, kenapa kok orang itu disebut miskin? Wa ka'annahu min qillati sakanat harakatuhu ya. Wa ka'annahu min qillatin. Jadi orang miskin itu karena saking memiliki banyak kekurangan ya, duit kurang, rumah sempit, permasalahan banyak, utang menumpuk, mahal gitu kan, itu miskin. Maka disebut dengan miskin. Kenapa disebut miskin? Asal katanya dari sakana. Sakana itu artinya diam, diam di tempat. Sakanat harokatuhu, dia diam di tempat, tidak mampu bergerak banyak ya, ruang geraknya sempit begitu. Maka disebut miskin, asal katanya dari sakana. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Seperti dalam firman Allah, au miskinan dza matrabah, surah Al-Balad. Maksudnya apa? La siqan bit-turab. Ciri orang miskin itu apa itu? Berbalut debu badannya, kumal ya, gitu. Dan lalu yang kelima, siapa lagi yang harus kita perlakukan lemah lembut ya, dan kita harus rendahkan hati, rendahkan diri dan seterusnya. Kepada siapa? Al-munkasirin. Siapa itu al-munkasirin? Jadi kalau dibuka kamus, munkasirin itu artinya, ada yang bilang orang-orang cacat, ada yang bilang orang-orang tertindas ya, tapi saya menerjemahkannya munkasirin menjadi orang-orang yang tertindas saja ya, karena ada orang cacat jadi pejabat ya, atau jadi orang kaya gitu, jadi orang tertindas saja gitu. Al-munkasirin ai li tariqi hilihim, bagaimana cara kita berlemah lembut kepada orang yang tertindas? Dengan cara memberi solusi kepadanya gitu. Jangan udah orang tertindas, ya Allah sian amat ente tertindas, enggak gitu. Ya, jadi kalau sedang tertindas orang, kita bantu. Ente kenapa? Dibully sama siapa? Enggak. Waduh. Anak laporin Pak RT. Nah gitu, dikasih solusi gitu. Ya. Jangan ya Allah sabar ya. Ya itu mah. Ya. Gitu. Wal ihsanu ilaihim. Nah, kepada orang-orang tersebut, kepada orang yatim, anak-anak perempuan, lalu kepada hamba sahaya, pada orang miskin, kepada orang-orang yang tertindas, bagaimana sikap kita? Kita harus al-ihsan ilaihim. Kita harus banyak melakukan kebaikan. Bagaimana bentuk kebaikannya? Bibadlin nada. Nada itu kalau buka kamus artinya embun. Embun itu kan sejuk. Maka ulama kita memberi keterangan dibadlin nada, dengan memberi kesejukan kepadanya gitu. Mereka kan pusing tuh, aduh gimana nih ya, kesulitan hidup, kita berikan kesejukan dengannya ya, kepadanya. Au daf'il adza, kalau dia sedang ada sesuatu yang bersifat apa itu, tersakiti atau terzolimi atau bagaimana ya, kita hindarkan ia dari sesuatu yang menyakitkan itu atau yang sesuatu yang membahayakan itu. Ya kita bantulah, bahasa kasar gitu. Au kalimati thayyibatin, kalau nggak mampu melakukan itu semua, baru dengan kata-kata ka'amrin bima'rufin au nahyin an munkarin, ungkapan-ungkapan seperti amar ma'ruf nahi munkar, au du'ain, atau mendoakannya. Nah itu paling minim itu, mendoakan. Jadi jangan doa dulu, sian banget nih orang, saya doain lah, ntar dulu melakukan yang tadi itu dulu, membantunya ya. Kalau dia punya utang ya dibantu dengan uang ya, kalau terzolimi ya dibantu, laporkan ke polisi dan seterusnya. Jangan ngandelin yang terakhir, ya udahlah saya doain aja lah ya. Itu mah terlalu ini ya, kita ya pelit itu ya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Ini kan sebuah perintah dari Allah ya, untuk melakukan kebaikan kepada mereka, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi selain ihsan ilaihim,
wasyafaqah juga ya. Ya itu tadi, tidak berkata kasar, ngomongnya lembut ya, al-hunu itu istilahnya ya, alaihim itu. Jadi tidak menghardik gitu dan lain-lain. Warahmah, sayang mereka atau menyayangi mereka ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi wasfi nabihi, ketika Allah mensifati dirinya di hadapan para nabi. Jadi Allah bebas ya. Jadi jangan kemudian kita suka seuzon sama orang gitu, suka seuzon. Ini orang nyebut-nyebut kebaikan dirinya aja ini ya. Saya misalkan. Enggak apa-apa, biarin. Mungkin dia sedang motivasi kita. Jadi kita jangan terburu seuzon, nyumbang ke Masjid Al-Hidayah. Dan saya mau nyumbang 100 juta. Nanti sebutkan ya untuk bapak saya, ibu saya gitu ya, misalkan kan suka gitu ya. Ini orang nyumbang aja nggak apa, pakai disebut-sebutin namanya aja gitu. Itu suuzon kita, itu suuzon ya. Jadi biarkan saja, karena mungkin ada niat untuk memotivasi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi nabi-nabinya, wa kana bil mu'minina rahima. Gitu. Jadi Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat nyayang gitu. Maka itu menjadi alamatu zalika an-nashu lahum. Ini menjadi kode-kode gitu kan. Kita kan biasa pakai kode-kode ya. Kode nih ya, gitu ya. Kan kita kalau suka namu itu ya, tuan rumahnya sebenarnya pengen pergi, ngasih kode-kode kan gitu ya. Nah, kitanya aja kadang kurang tanggap, masih aja ngobrol. Ya. Nah, ini ada kode-kode. Allah juga ngasih kode itu. Alamatun kepada siapa? Kepada mereka. Maksudnya para nabi. Ya, sebagai bentuk nasihat kepada mereka, ayyuhibbalahum, agar mencintai mereka. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang yang lemah tadi atau sesama kaum mukminin. Ma yuhibbu li nafsihi min wujuhil khairi. Harus mencintai mereka ya, seperti halnya mencintai diri sendiri. Ya, jangan kebalikan. Terlalu mencintai diri sendiri hingga tidak peduli dengan mereka, begitu. Ya, min wujuhil khair tentunya dalam sisi positif ya. Lalu apalagi selain melakukan ihsan, berlaku syafaqah dan juga tawadhu ya, merendahkan diri. Qala Al-Junaid Al-Baghdadi ya, ini ada ulama juga namanya Junaid Al-Baghdadi. Beliau itu tokoh sufi sebenarnya. Ya, bukan tokoh bahasa, jadi tokoh sufi. Tawadhu itu apa menurut Junaid Al-Baghdadi? Huwa khafdul janah wa layyinul janib. Tawadhu itu seperti burung yang menundukkan sayapnya, menurunkan sayapnya dan menahan lambung. Jadi kalau orang dulu itu ya, kalau orang kerajaan-kerajaan itu kalau menundukkan diri gitu. Gini kan? Gini ya gitu. Jadi ya memang itu kebiasaan orang dulu memang seperti itu ya, gini ya. Jadi di hadapan orang sujud. Gitu ya. Nah, bukan sakit perut ya, sakit perut gitu ya. Bisa kan sakit perut. Jadi menurunkan ini janah gitu. Jadi tawadhu itu menurut ya Junaid Al-Baghdadi ya seperti itu. Tidak hanya dengan perasaan tapi juga dengan fisik kita. Nunduk-nunduk gitu. Oh, gimana? Sudah makan belum? Gitu. Jadi dengan fisik juga. Ya. Kenapa kok khafdil janah lahum itu Imam An-Nawawi mengutip itu juga ya. Jadi pakai kata-kata khafdil janah untuk berlemah lembut tuh, atau untuk tawadhu itu. Nah ini balaghah ini ya, adfun tafsiriyun in atfa 'ala tawadhu'i wa in atfa 'ala al-mulatafati famin adfil khas 'ala al-'am. Nah, ini nahwu sharaf itu. Maksudnya adalah khafdil janah kinayatun, menundukkan sayap itu adalah kiasan saja ya, anit tawadu, untuk memahami, mudah memahami makna tawadu. Menurut siapa? Qalahu Abu Hayyan fin Nahri
Ya, ini menurut ulama namanya Abu Hayyan dalam kitab Nahal. Nah, kenapa kok coba antum pernah lihat burung merpati ya? Burung merpati kalau lagi ninggi itu bahasanya lagi sombong tuh ya. Apa yang dia lakukan? Mengapakkan sayap kan? Gitu. Lagi ninggi, mengapakkan sayap. Lalu ketika dia mau turun, nah itu ibaratnya sedang merendahkan diri. Gimana caranya? Ditekuk sayapnya. Nah, seperti itu. Maka digunakanlah oleh para ulama istilah khafdil janah. Karena burung kalau lagi tinggi sombong dia ngepakin sayap. Tapi kalau lagi turun ya merendahkan dirinya, dia menekuk sayapnya. Nah, maka kita tuh begitu. Diajarin adabnya seperti belajar sama burung. Ya. Ya, jangan ada orang minta-minta, "Apa lu?" Malah membusukkan dada. Nah, tidak. "Maaf Bu." Ya, gitu. Jadi agak-agak nunduk sedikit. Ini bahas temanya saja habis waktunya. Ya, kita percepatlah. Baik. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan qala ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin. Nah, ini bahasa Allah Subhanahu wa taala, waqfid janahaka, dan turunkanlah sayapmu, begitu. Maksudnya apa? Jadi Allah bahkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menggunakan kiasan untuk merendahkan diri kepada sesama kaum mukminin. Ya, dengan istilah waqfid janahaka, yang dipakai oleh para ulama bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istilah waqfid janahaka. Ya, menundukkan sayap. Ya, nah ini tafsirnya seperti ini. Qala ta'ala, ini disampaikannya kepada nabinya mukhataban lin nabiyyi wa muharridan lahu ala makarimil akhlaq. Ini khitabnya untuk nabi ya, agar para nabi itu termotivasi ya untuk apa itu berakhlak yang terpuji gitu ya kepada sesama kaum mukminin. Ya, ini tadi itu ailayin janib alim musta'ar min khafdit ta'ir janahahu iza arada ayyan hatta. Jadi dikiaskan kepada burung karena seakan-akan seperti burung yang sedang menukik turun itu melipat sayapnya. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Nah, ini sama seperti bab 32 ayatnya ya. Ya, masih ingat ya? Masih ingat nggak nih? Ya, yang ketika kejadian Rasulullah lagi duduk-duduk bersama para sahabat nih. Jangan bulan lalu dulu Pak. Lagi bersama para sahabat, banyak sahabat Rasulullah orang yang kucel-kucel gitu. Ya, yang budak gitu kan, mantan budak, orang miskin, wah orang-orang lemah gitu. Ya, lagi duduk-duduk bersama Rasulullah gitu. Lalu kemudian datang tokoh-tokoh Quraisy. Ya, diprovokasi Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ingin duduk bersama kami, artinya kami ini sebenarnya pengenlah duduk-duduk sama engkau ya Rasulullah, pengen belajar tentang Islam juga. Tapi orang-orang yang lemah itu singkirin lah. Kami itu nggak level sama mereka. Bahasa kita gitu. Itu Rasulullah sempat, aduh, kalau dibandingin orang-orang lemah dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, wah kalau tokoh Quraisy masuk Islam, wah hebat ini. Nanti banyak pengikutnya. Sempat tuh Rasulullah begitu, goyah itu. Sedangkan sahabat yang ini sudah luar biasa ibadahnya, dekatnya dengan Allah, perjuangannya luar biasa. Tapi pengen juga orang-orang yang tokoh Quraisy ini masuk Islam, tapi mereka gengsian. Nah, gimana nih? Rasulullah galau tuh. Bukan galau ya, maksudnya sempat inilah ya. Turunlah ayat ini ya. Turunlah ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tahan dirimu, sabar. Ya, harus kamu bersama-sama dengan orang-orang sahabat yang meskipun lemah seperti ini, meskipun dekil-dekil seperti ini ya. Ya, tapi ibadah mereka bil ghadati wal 'ashyi, pagi, siang, sore, malam, enggak pandang waktu. Nah, begitu. Ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada bulan yang lalu. Ya. Lalu kemudian firman Allah yang lainnya yang berkaitan dengan tema ini, wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala
tanhar. Ya, ini dalam surah Ad-Duha. Ya. Jadi kepada anak yatim nggak boleh kasar, ya, kepada peminta-minta nggak boleh membentak. Nah, ini tafsirnya itu. Takhar itu maksudnya apa? Ya, artinya takhar itu bersikap kasar kepada anak yatim, lalu menggunakan harta anak yatim, misalkan sebagai walinya, itu ya. Kita walinya, bapaknya udah nggak ada, jadi kita walinya, hartanya dipakai. Itu termasuk takhar itu. Ya. Hartanya dihabisin, ya akhirnya pas dewasa belangsak dia. Padahal dia dapat warisan tuh dari bapaknya, tapi karena masih kecil ya dipegang sama walinya, tapi dimakan hartanya. Itu namanya takhar juga namanya. Wa masaila fala tanhar, sedangkan tanhar itu maknanya nggak boleh bentak-bentak gitu. Kalau ada peminta-minta orang miskin ya, dibentak-bentak itu nggak boleh itu. Nah, kalau misalkan tidak mau memberikan uang kepada peminta-minta, ya itu nggak boleh dengan kasar, tapi tolaklah dengan halus. Maaf Pak, nggak ada uang kecil ya. Untung sopan tuh ya peminta-mintanya, baik gitu. Coba kalau tukang minta-mintanya, nggak apa-apa Pak, uang besar juga saya terima gitu. Ya, ya gitu. Jadi kalau menolak pun dengan kata yang halus gitu, jangan yang kasar gitu. Itu yang dimaksud dengan wa amal yatima fala taqhar wa amasaila fala tanhar. Nah, ada lagi nih ayat Al-Qur'an ini yang mengingatkan kita nih, hati-hati nih dengan orang-orang yang lemah tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa orang yang mendustakan agama itu, agama Islam, ad-din. Ad-din ini artinya agama Islam dan juga bisa berarti al-jaza, hari akhirat, hari pembalasan nanti di akhirat. Siapa yang mereka tidak percaya dengan hari kiamat, gitulah bahasa kita itu. Siapa itu orang yang nggak percaya dengan hari kiamat? Kan ada tuh yang nggak percaya kiamat ya. Nah, siapa dia itu? Bukan yang ngomong, bukan sekedar ngomong, wah saya nggak percaya kiamat, bukan. Kata Allah malah disindir di sini. Ya, ngakunya percaya dengan hari kiamat, tapi punya ciri orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Apa itu? Padzalikal ladzi yad'un yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ada anak yatim piatu, nah didiemin baik, kagak dibantuin itu. Marah betul itu. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, orang miskin juga didiemin baik, kagak dibantuin ya. Minimal kalau kita nggak, minimal kita ngajak orang lain lah. Ya, kan banyak tuh share ya, player gitu ya. Wah saya nggak bisa bantu, saya bantunya nge-share doang, pelit amat itu ya. Tapi ya lumayan gitu ya. Ada yang kesulitan, kita nggak, kan suka ada tuh ya, belilah cilok di sana gitu ya. Harganya murah, bapak itu bukan ingin mencari ini, hanya untuk menafkahkan anak istrinya. Woi, berebutan pada beli di situ, habis gitu ya. Nggak apa-apa itu ya, ngajak orang lain gitu, jangan didiemin, baik lah gitu. Lalu kemudian ini hadisnya langsung saja, ya ini berkaitan dengan yang masalah tadi itu ya, yang turun asbabun nuzul dari ayat tadi itu. Karena ada tokoh musyrik yang ngomong gini, usirlah ke 6 orang itu yang orang-orang yang dianggap dekil-dekil, lemah-lemah yang berada di sisi Rasulullah tuh. Ya usir dulu orang-orang itu tuh, nah, supaya mereka tidak bersikap tidak sopan lah kepada kami. Artinya tokoh Quraisy kan belagu-belagu tuh ya, gengsi-gengsian orangnya itu. Ya, 6 orang itu adalah ya siapa, Ibnu Mas'ud, Bilal ya, dan lain sebagainya. Karena orang tokoh musyrik itu, tokoh kafir Quraisy itu menganggap tidak setaraf derajatnya dengan orang-orang yang kumal-kumal tadi itu. Ya. Ini sangat bahaya sekali ya, bahaya sekali, karena itu kalau kita kayak gitu ya, nggak mau bersama-sama dengan orang-orang yang lemah, nggak mau bersama orang-orang yang tertindas, itu berarti memiliki sifat seperti sifatnya siapa? Tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Wah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya begitu. Makanya ini banyak yang sering silaturahim ke panti asuhan ya, harapan. Wah, itu untuk apa ya? Menenangkan hati itu kalau bersama anak-anak yang kayak gitu tuh. Ya, untuk menghilangkan sifat sombong dan lain sebagainya. Ya, supaya kita tidak seperti mereka itu, orang-orang kafir
Quraisy, ya. Fa anzalallahu ta'ala, lalu kemudian Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore, yang mereka itu sama menginginkan keridhaan Allah belaka. Jadi gitu. Enggak apa-apa mereka lemah, tapi imannya kepada Allah luar biasa. Dibanding tokoh-tokoh kafir Quraisy, belum tentu mereka mau masuk Islam, kan gitu. Ya, hadisnya ini juga ada, nanti silakan dibaca masing-masing untuk memotivasi saja ya. Ya, Abu Bakar ini, tentang kisah Abu Bakar ini hadisnya. Jadi Abu Bakar itu pernah ngomong agak tinggi kepada sahabat-sahabat yang lain itu. Artinya kan sahabat-sahabat yang lain itu kesel sama siapa itu? Abu Sufyan. Ketika belum masuk Islam tuh, Abu Sufyan dianggap bapaknya orang munafik lah dianggapnya itu. Lalu mereka pengen membunuh Abu Sufyan tuh. Kita ini nggak bakal tenang kalau Abu Sufyan ini belum mati lah, kalau bahasa kita gitu. Lalu Abu Bakar itu kan orangnya sifatnya lemah lembut ya. Wah gitu, diprotes lah sama Abu Bakar dengan bahasa yang agak tinggi. Lalu kemudian Abu Bakar itu merasa, aduh saya salah nih sama sahabatnya, jangan saya salah nih. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah itu, ya ngadulah kepada Rasulullah. Rasulullah, tadi saya begini kepada sahabat tuh, ya merasa bersalah. Gitu. Lalu dinasihatin sama Rasulullah, ya wahai Abu Bakar, ya barangkali engkau menyebabkan mereka menjadi marah sebab ucapanmu itu. Jikalau engkau menyebabkan mereka marah, sesungguhnya engkau menyebabkan juga kemurkaan Tuhanmu. Digituin sama Rasulullah. Takutan Abu Bakar tuh. Abu Bakar, kamu menyulut emosi kaum mukminin, gitulah, memprovokasi kaum mukminin sampai kaum mukminin jadi marah, maka Allah akan murkaan gitu. Kadang-kadang kita begitu ya, memprovokasi. Hati-hati nih, kalau memprovokasi mukmin sehingga mukmin jadi marah, itu murka Allah itu. Hati-hati juga itu. Akhirnya Abu Bakar nemuin sahabat-sahabatnya, lalu bilang ke sahabat-sahabatnya, nanya, wahai saudara-saudaraku, apakah saya telah menyebabkan engkau semua menjadi marah? Lalu jawaban sahabatnya apa? Tidak. Semoga Allah memberikan pengampunan padamu, wahai saudaraku. Tenang Abu Bakar. Itulah sifat orang mukmin itu. Ya, tidak saling benci, tidak saling marah dan seterusnya. Ya, satu lagi deh. Ya, hadis yang ketiga, karena banyak sekali hadisnya. Ya, ini hadis yang sangat masyhur sekali. Apa ini hadisnya? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Ya. Jadi seperti ini. Saya bersama orang-orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Wah, bareng sama Rasulullah. Nah, ini jadi motivasi nih bagi kami itu, khususnya kakak saya Ustaz Kashful ya, mendirikan panti rumah harapan. Itu motivasi salah satunya hadis ini. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Ini jujur saja ya Pak ya. Saya ini anak santri Darussalam itu kan banyak yang bapak ibunya masih ada, dan banyak juga yang yatim. Itu kadang yang yatim itu sering mager Pak, kabur. Ya apa, ya botak lagi ya apa. Itu diuji benar kesabaran kita itu. Masya Allah nih anak, kalau kagak yatim gue jitak lu gitu. Ya, cuma ya begitu. Ya sudah. Nah itu ujian bagi kita itu. Ya disabar-sabarin gitu. Kasihan mereka. Ya disabar-sabarin. Ya, janjinya Allah, janjinya Rasulullah kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 6 kurang 20 menit. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Fadhal. Sambil ngobrol-ngobrol saja ya.